Bismillahirrahmanirrahim. Jejak para nabi di tanah haram. Yang paling awal itu adalah kita mulai pembahasan dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam lahir di desa Ur, Babilonia, 978 sebelum Masehi atau 2000 zaman Raja Mesopotamia. Beliau akhirnya hijrah dalam perjalanannya rihlah perjalanannya sampai ke negeri Mekah. Ya, ke negeri Mekah. Di sini membangun Ka'bah. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Ditanya lagi oleh Ibnu Abbas, "Kemudian apa ya Rasulullah?" "Masjidil Aqsa." "Kemudian apa ya Rasulullah? Berapa jarak lamanya ya Rasulullah?" Kata Nabi menjawab, 40 tahun kemudian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Dua masjid inilah yang disebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Ini dua masjid ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada ke masjidil aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha melalui kubah ini. Terima kasih Koh. Makasih ya Koh. Jadi jemaah sekalian, ini loh, ini faktanya, ini jejaknya. Jadi dengan demikian, yang kita harus bongkar kalau jejak para nabi di tanah haram, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun tanah haram yang ketiga itu adalah Masjid Nabawi. Dan hadisnya ada memang di awal yang tadi saya ungkapkan, tuh. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusadda'ar rihalu illa ila salasatil masajid. Tidak boleh memaksakan diri, maksudnya bukan, ini terjemahannya kurang pas kelihatannya ya. Tidak boleh memaksakan diri dalam perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ila salasal masjid. Illa ila salasal masjid. Kecuali kepada 3 masjid. Masjid itu adalah masjidi, yaitu masjidku haza, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ini 3. Kenapa? Dari 25 nabi, 18 hidupnya di Aqsa. Coba ente bayangin, dari 25 nabi dan rasul, 18 hidupnya di Aqsa. 18 nabi hidupnya di Aqsa. Dari 18 itu, dari 25 itu, 2 orang hidupnya di Masjidil Haram. Itulah Nabi Muhammad dan Nabi Ismail. Selebihnya macam-macam. Ada yang di India, Nabi Adam. Ada yang di Yaman. Ada yang di Bethlehem, Nabi Yunus, ya, dan seterusnya. Tapi 25 Nabi dan Rasul, 18 di Aqsa. Itulah sebabnya ente harus ikutin hadis Nabi, memaksakan diri untuk berangkat ke Aqsa. Penting nggak? Penting. Siapa yang di sini pakai mobil? Udah tahu jawabannya. Gue suruh jual mobil lo, bener nggak? Lah kan ada hadisnya, jangan memaksakan diri kecuali 3 masjid. Jadi ketiga itu mesti maksa ente. Hadisnya gampang dipahaminya. Anak kecil kalau jangan dipaksa kalau makan kecuali sarapan. Saya ulangin, anak kecil jangan dipaksa kalau makan kecuali sarapan. Artinya apa? Sarapan kudu dipaksa. Begitu juga dengan sopan santun yang Nabi mengatakan jangan memaksakan diri dalam perjalanan kecuali 3. Maksa itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu di tanah Saudi Arabia gampang. Kalau Masjidil Aqsa kan jauh perjalanan. Dulu pakai onta. Sampai-sampai
Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi yang mulia ini, istri Nabi yang suci ini, ummahatul mukminin ini, bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami yang nggak mampu bagaimana? Nabi bilang apaan? Punya minyak nggak? Punya minyak, kasih untuk orang yang ke Aqsa. Kasih minyak untuk orang yang ke Aqsa. Saking kalau kita nggak mampu, minimal support lah gitu loh. Kalau ente nggak bisa ke Aqsa, minimal support lah orang yang mau ke Aqsa. Kok minyak? Ya zaman dulu kan minyak yang paling berharga untuk ke Aqsa. Kan malam-malam pakai lampu, kalau nggak nyusruk ente ke jurang gitu loh. Karena itu berharga sekali untuk melakukan perjalanan. Jadi jamaah sekalian, jejak para nabi kita awali di situ. Memang nggak bakal sekali ketemu, nggak bakal sekali beres karena para nabinya 25 gitu ya. Jadi jamaah sekalian, awal Nabi Ibrahim awal lahir di desa Ur, Babilonia, Irak. Kemudian ketika usianya 52 tahun, beliau menginjakkan kaki di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Zaman dahulu tidak ada prasasti menulis, jamaah. Oh jamaah, nggak ada prasasti menulis. Zaman dahulu bukti untuk berkunjung itu mencari tanah yang lembek untuk diinjak. Tandanya sudah berkunjung, diinjak, jelek gitu. Maka ada tanda capnya. Nah ini dijaga, dipelihara sampai hari ini, sampai detik ini. Itulah yang disebut Maqam Ibrahim di depan Ka'bah. Itu prasasti bukti di mana Nabi Ibrahim pernah ke situ. Kalau ente ke Aqsa, ente lihat nanti Maqam Musa, Maqam Isa, Maqam Zakaria. Zaman dulu kagak ada tanda tangan, nggak ada tanda tangan prasasti. Sama ya kayak zaman sekarang balik lagi sebagai tanda. Kan ada stempel tangan ceplok gitu kan di semen kan, stempel kaki di semen kok di Los Angeles sampai di mana tuh, di Beverly Hills apa di mana tuh di Amerika tuh. Ya kalau artis-artis tuh klok pernah gitu. Zaman sekarang di restoran, pernah berkunjung di restoran, di foto klok dipajang gitu, bener nggak? Ya, zaman sekarang, oh ada siapa nih? Foto dipajang tuh pernah kesini, itu zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu kaki jeplok begitu. Nabi Isa ada tempat berkunjung di gereja-gereja itu dipelihara oleh mereka. Inilah jejak yang awal. Akhir kalam Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meletakkan Ismail, ya, meletakkan Ismail 1880 sebelum Masehi di Masjidil Haram dan meletakkan Ishak 1978 di Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya, Al-Aqsa yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak sah rasanya bicara jejak para nabi tanpa bicara Aqsa. Al-Aqsa di mana Nabi Ibrahim meletakkan Ishak di sana, lalu kemudian Ishak menikah dengan Rebeka. Ishak menikah dengan Rebeka atau Ribqah. Kalau kata Islam Ribqah, kalau kata Yahudi Rebeka, kalau kata Kristen Rachel. Kebalik, kalau kata Yahudi Rachel. Kalau kata Nasrani Rebeka, kalau kata Islam Ribqah. Ishak menikah dengan Ribqah melahirkan Nabi Yakub. Yakub menikah dengan Leah, Bilhah, Zilfah dan Rachel, namanya sama, bukan orangnya beda ya. Itu punya anak 12. Nah, jadilah suku turun temurun Yahudi di sini. Sedangkan di sini Ismail menikah tidak menghasilkan para nabi, tapi di sini para nabi. Ya di sini damai, tentram, di sini berantakan karena Yahudi mulai membangkang kepada setiap para nabi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi di desa Ur atau Hebron, sekarang Hebron. Maaf, Ebra. Ini desa Ur, desa Ebra. Maka wafatlah Ibrahim alaihissalam di Hebron. Jamaah sekalian, kalau Anda berkunjung ke sana, Anda akan menemui banyak makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Isa, makam Nabi Syuaib, makam yang dimaksud bukan kuburan, tapi monumen, tanda.
Sebagai contoh ada makam Nabi Syuaib, ya, di antara Jordan dan Israel. Bukan di bawahnya itu ada kerangka Nabi Syuaib, bukan. Tapi memang dalam tarikh diceritakan Nabi Syuaib wafat di pegunungan itu. Di mana? Wallahu a'lam. Maka untuk menandai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 membangun makam Nabi Syuaib. Nabi Yunus misalnya, setelah dimakan ikan, dilepehin lagi sama ikan, Nabi Yunus tobat. Tobatnya itu berada di sekitar Bethlehem, Baitul Laham, sekitar situ. Maka Sultan Salahuddin membangun sebuah makam Nabi Yunus. Di mana di bawahnya ada kuburannya, nggak ada kerangkanya, nggak ada, tapi diyakini sekitar situ. Nabi Musa alaihissalam wafat di Gunung Tursina. Di mana? Wallahu alam, di sekitar sinilah, di sekitar bukit lah. Di antara bukit itu ada bukit yang hening, yang tanahnya datar, yang ada tanda-tanda. Nah, kurang lebih di sini, gitu kan? Tapi wafatnya kapan? Wafatnya 1360 sebelum Masehi. Mau digali, berapa jauh galinya? Karena itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangun sebuah tempat makam Nabi Musa. Di bawahnya ada kerangka Nabi Musa nggak? Belum tentu. Bukan nggak ada, belum tentu. Bukan ada juga, belum tentu. Karena wafatnya di sekitar situ. Kecuali hanya ada 2 nabi yang jasadnya, yang kerangkanya benar-benar ada di bawah makamnya. Pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau wafat di Hebron. Di Hebron itulah di tempat wafat Ibrahim itulah beliau dikuburkan dan ada di bawah Masjid Ibrahimi di Hebron. Itu. Dan yang kedua, yang betul-betul wafat di situ, dikubur di situ, dan ada jasadnya di bawah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi di Madinah. Unik ya, hanya ada 2 nabi yang betul-betul kerangkanya, jasadnya, bukan kerangka, jasad utuh, ya, jasad utuhnya ada di bawah makam itu. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pergi haji sebelum tahun 80 itu bisa pegang tanahnya. Tahun 70-an gitu bisa pegang tanah kuburan Nabi. Ya, almarhum buyut kami juga begitu cerita, ya, megang tanahnya. Lalu kemudian di kerangkeng kagak boleh. Sekarang malah dari jauh, megang pintunya aja kagak boleh, gitu ya, sama pemerintah Saudi Arabia. Ya, untuk menjaga bagus saja. Dan makam Nabi Ibrahim sebelum tahun 92 itu orang yang ke Aqsa bisa turun ke Masjid Ibrahimi. Ada nanti saya putarkan. Di bawahnya itu bisa pegang kuburan Nabi Ibrahim, dan di bawahnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa pegang tanahnya. Namun sejak peristiwa 92 ketika Israel masuk dan menembaki orang Islam yang lagi sholat, itu digembok, dikerangkeng, digembok, tidak boleh lagi dilihat kecuali kita ngelihat dari jauh pagar gitu, pagar dari sini ke sini deh, dari sini ke pembatas ini kita ngelihat, oh di situ makam Nabi Ibrahim, nggak boleh lagi pegang, begitu. Hanya 2 nabi, gitu, hanya 2 nabi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, jejak para nabi ini menambah keimanan, menambah kemantapan, menambah keyakinan bahwa apa? Ternyata semuanya satu. Ternyata benar firman Allah, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya ala Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Ishaq, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub wal asbat dan anak cucunya Yakub, wa ma utiya Musa, kepada Musa, wa Isa dan Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi dari Tuhannya.
La nufarriqu baina ahadin minhum. Allah enggak beda-bedakan satupun di antara mereka. Apa? Wa nahnu lahu muslimun. Kami orang muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, ayat berikutnya. Fa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat pasti menjadi orang yang merugi. Ini pentingnya mengaji jejak para nabi. Akhirnya kita makin yakin, hakul yakin, ainul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turunkan Yahudi. Manusialah yang membuat Yahudi itu. Kapan dibuat? 930 sebelum Masehi. Siapa yang buat? Yuda. Kenapa dibuat? Untuk menandingi Islam. Siapa yang buat? Namanya apa? Yahudi. Diambil dari nenek moyangnya Yahuda. Nasrani, Kristen, bukan agama, juga dibuat. Siapa yang buat? Paulus. Sama siapa? Raja Konstantinus. Bersama siapa? Ibunya Ratu Helena. Kapan dibuat? 325 Masehi. Kapan itu? Konselinya Konseli Nisea tahun 325. Makanya ketika kita ngaji jejak para nabi, ketika datang ke sana makin yakin dengan mata kepala Anda sendiri. Anda menyaksikan bahwa semua gereja yang dibangun sebelum tahun 325, ane jamin 3 kali, ane jamin pasti punya mihrab, punya kubah, dan menghadap kiblat. Kecuali gereja yang dibangun sekarang, yang tahun-tahun sekarang baru kagak ada mihrabnya. Tapi semua gereja tua yang dibangun di masjid di daerah Tanah Haram Yerusalem, dibangun sebelum 325, pasti punya mihrab, punya mimbar, punya kubah, dan menghadap kiblat. Pasti. Artinya apa? Mereka sholat. Surat Syu'ara, surat Ibrahim itu menceritakan, surat Maryam, Nabi Isa itu nabi yang sholat. Bahkan Nabi Isa disebutkan tidak pernah meninggalkan sholat seumur hidupnya. Karena gereja itu dahulu adalah masjid. Ya, masjid. Ada jamaah nih, kalau kita lanjutkan ya, perjalanan Nabi pun sama dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW 610 diangkat sebagai Rasulullah, membangun Ka'bah, menyempurnakan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada tahun 620 hijrah dari Mekah ke bukan hijrah, perjalanan rihlah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 620. Pertanyaan saya tadi, yang mana yang Aqsa? Yang ini apa yang itu? Yang mana jawabannya? Ini apa itu? Semuanya Aqsa. Jangan beda-bedakan. Jangan mengatakan, "Oh, Aqsa yang benar itu, bukan ini." Enggak, Pak, enggak begitu. Enggak begitu, coy. Nih, saya jelaskan dengan gambar. Ya. Nabi Muhammad SAW datang dari Masjidil Haram memang ke sini. Untuk rapat akbar bersama para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebagai imam, makmumnya semua para nabi. Ya, bukan mimpi ini. Allah menghadirkan ruh para nabi untuk hadir bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi berangkatnya melalui yang ono. Hadirnya ke sini, berangkatnya ke Sidratul Muntaha melalui ini. Paham ente? Jaraknya kurang lebih 300 meter. Berdasarkan apa? Nukilan sejarah yang dilakukan sendiri oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau yang membebaskan Al-Aqsa kan? Betul? Tahun 620 Masjidil Aqsa dipegang oleh siapa? Romawi. Umar bin Khattab membebaskan dari tangan gereja, dari tangan Romawi, dari tangan gereja pendeta yang namanya pendeta Sopranos. Tahun berapa?
646. Dibebaskan. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada para penduduk, dari mana kekasihku Mi'raj? Oleh penduduk sekitar tahun 646 itu ditunjukin ada sebuah tempat yang unik, berbeda di antara yang lain. Batunya datar, nggak ngambang ya. Ente yang pernah lihat batunya ngambang itu Photoshop, nggak ada. Photoshop itu ya. Nah, batunya agak unik dan Nabi Muhammad SAW hijrah Mi'raj ke Sidratul Muntaha dari situ. Kalau begitu kata Umar, tempat ini mesti dijaga, mesti diabadikan. Maka Umar bin Khattab membangun sebuah tempat segi 8. Ini dia, segi 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dibikin segi 6? Supaya tidak dijadikan masjid. Tidak ada kubahnya tadinya, tidak ada mihrabnya. Oleh Khalifah Marwan ibn Hakam, Khalifah Marwani, ya, Malik ibn Marwan, bukan bin Hakam, Malik bin Marwan. Dibangun dengan kubah oleh Khalifah siapa? Malik ibn Marwan, dibangun dengan kubah. Lalu ketika udah lewat masanya Khalifah Malik ibn Marwan, masuk Khalifah Turki Utsmani, dihias dengan pernik-pernik, dengan ayat-ayat, dengan segala macam itu dihias oleh Turki Utsmani sampai sekarang. Jadi ini bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks, tadinya tanah kotak, tanah luas. Di bawahnya ada masjid yang dibangun oleh Nabi Daud dan kemudian menjadi kerajaan Nabi Sulaiman. Di mana itu? Di bawah ini, namanya Masjid Al-Qadim. Jadi rangkaian ini adalah sebuah rangkaian perjalanan suci, napak tilas jejak para nabi. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa turunnya, lalu berangkatnya dari sini. Ini disebut Kubah Sakhra, Masjid Sakhra. Sekarang karena ijtihad para ulama di sana dijadikan masjid. Kenapa? Buat orang tua, buat kakek-kakek, buat nenek-nenek. Karena jalan ke sini lumayan 300 meter jauh, juga ada tangga ke bawah, tangga naik, maka orang-orang penduduk di sekitar situ menjadikan ini sholat untuk sholat maghrib, subuh dan isya. Zuhur, asar nggak ditutup, ke sini semua. Tapi kalau subuh dingin pakai di sini. Ya, maghrib, isya, malam di sini. Hujan di sini dipakai. Tapi kalau zuhur dan asar tidak, di sini semua. Begitu. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat masjid ini, Kubah Sakhra ini, di bawahnya ada, dalamnya kayak begini, luarnya begini, dalamnya begini, ya. Di bawahnya tangga turun ke bawah, tuk. Di bawah ini, di bawah Masjid Sakhra ini, di bawahnya ada ini, turun tangga. Di sini. Disinilah bangunan yang asli zaman Nabi. Di atas tadi bangunan Malik ibn Marwan. Kubah dan hiasannya oleh Khalifah Turki Utsmani. Tapi di bangunan bawah ini adalah tempat Nabi Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di bawahnya kayak begini. Nah, sholat di sini, menghadap kiblat, khusyuk dengan menyandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Nabi pernah ke sini, Mi'raj dari sini, ke Sidratul Muntaha dari sini. Ya Allah, kepengen kan? Makanya jual mobil lo. Nggak perlu jual, Ji. 15 juta sampai bolak-balik. Makan enak, hotel mewah. Ya, karena cuman dekat, ya. Deket lah, Saudi Arabia lewatin ke atas, deket lah. Ya, jadi masjid ini pun dihormati, ya,
Bukan berarti ini tidak dipelihara, dipelihara semuanya. Kenapa? Karena begini ayatnya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi di sini ada 5 masjid jamaah. Ada 5 masjid. Ya. Ini dia tempat Nabi turun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang ini disebut masjid kibli. Masjid apa? Kibli, yaitu tempat kiblat pertama umat Islam ke sini, bukan ke Ka'bah. Ini kiblat pertama umat Islam. Ini kiblatnya. Di bawahnya ada istana Nabi Sulaiman. Di bawahnya ada Masjid Al-Qadim. Masjid Al-Qadim yang di atasnya ini sama dibangun oleh Herodes. Herodes yang bangun dulu. Khalifah Malik ibn Marwan menyempurnakan. Khalifah Turki Utsmani menyempurnakan sampai sekarang. Sampai sekarang. Namun bangunan asli yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bertanya pada Nabi itu di bawahnya. Di bawahnya karena erosi bukan erosi dong, tanah makin ke bawah itu. Kalau di pinggir laut kan itu erosi ya. Erupsi dan sebagainya, apalah ya, bukan korupsi yang penting ya. Itu makin ke bawah dan makin di atas, dan di atas bangun lagi. Di bawahnya itu ada, nah ini di bawahnya. Ini di bawahnya. Disinilah ada kubah kecil ya, ada mihrab kecil ya. Disinilah ibu-ibu, lihat ya. Disinilah Bunda Maria alias Siti Maryam alias Maryam berkhalwat dan didatangkan oleh Allah buah-buahan dari surga dan dikunjungi oleh Nabi Zakaria. Di sini tempat ibu kita Maryam. Yang kemudian datang malaikat bilang bentar lagi hamil loh gitu. Di sini. Ya, di sini. Di sini ya, bukan di sini, bukan di sini. Ya. Kepengen nggak datang ke sini? Jual handphone lo berangkat. Kalau kita nggak menginjakkan kaki di jejak para nabi, nggak mantap rasanya. Belum lagi saya nanti ya, ini udah waktunya jam 1. Belum lagi ya, insya Allah kalau nanti ada jejak para nabi seri kedua, itu sampai pas-pasan habis ya mati. Ya. Oh, baterainya pas habis. Emang kelihatan udah mesti kelar kayaknya. Ya. Nah, di dalam masjid. Oh iya Pak, ini nggak ngecas nih, mohon maaf. Nggak ngecas, dia kedap-kedip aja. Nah, baru dia nggak kedap-kedip, dia manteng. Ya. Nah, di dalam Masjid Al-Aqsa, di bawahnya itu masjid yang asli disebut Masjid Al-Qadim yang awal. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi ketika Ibnu Abbas bertanya, bangunan apa yang pertama kali dibangun ya Rasulullah? Masjidil Haram, kata Nabi. Kemudian apa? Masjidil Aqsa. Yang Al-Qadim itu bukan yang atas itu, yang atas yang bangun Herodes tahun 37. Tahun 37 Masehi. Ya, persis Nabi Isa wafat. Yang atas itu Nabi Isa 2 tahun 3 tahun wafat dibangun sama Herodes. Lalu kemudian disempurnakan oleh Malik ibn Marwan 632 kalau saya tidak 603 wafat Rasulullah 642 52 gitu. Lalu kemudian Turki Utsmani yang bangun yang di atas itu. Di bawahnya masih original Al-Qadim. Di samping Masjid Al-Qadim ada tangga ke bawah, itu disebut Masjid Marwani. Masjid Marwani. Di samping kanan itu ada masjid original juga, hanya dibuka waktu tertentu, Masjid Burak. Masjid Burak kecil masjidnya, di bawah kurang lebih 20-30 meter ada ya. Ada masalah berarti. Nggak apa-apa deh, udah jam 1 ya. Di bawahnya ada 30 meter turun tangga ke bawah, 40 meter itu
Di sana ada Masjid Burak. 1 Masjidil Aqsa, 2 Masjid Marwani, 3 Masjid Burak, 4 Masjid Aqsa yang sekarang kibli tempat Nabi sholat, kibli, dan kelima yang kubahnya emas, Masjid Sahra. Ada 5 masjid di komplek Masjidil Aqsa. 5 masjid di komplek Masjidil Aqsa. Yang paling besar Masjid Kibli, di sampingnya bawah Masjid Marwani, sampingnya Masjid Burak, di bawahnya lagi Al-Qadim zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud sama Sulaiman, dan Nabi Zakaria dan Nabi Siti Maryam. Seberang 200-300 meter ada masjid itu. Ini awal jejak Nabi. Di sini Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya hidup, Nabi Isa hidup. Nabi Musa belum pernah, cuma lihat dari jauh. Kenapa? Masuklah kemana? Ke Mesir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Musa belum sempat. Begitu diajak oleh Nabi Musa, ada raksasa, ada bangun toko orang-orang yang kuat perkasa. Apa kata orang Israel? Engkau saja sama Tuhanmu yang ke sana. Kurang ajar kan? Belum sempat, tapi di sekitar situ begitu.